Ya, silakan silakan. Oke, layar saya udah kelihatan nggak ya Pak, teman-teman? Melihat. Oke, oke. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mempresentasikan tentang Internet of Things for the Future of Smart Agriculture, a comprehensive survey of emerging technology. Tim kami terdiri dari Nabila Krisdayanti, Gelisa Mandaha, Dio Margati, Pinkan Tamburian, Christine Rosaria Mailina, Muhatma Ajmi. Oke, pertama, pendahuluan. Eh, Mengenai ini, pertama, apa sih Internet of Things ini dalam sistem agriculture atau pertanian? Itu di mana kita meningkatkannya populasi global dan kebutuhan pangga mendorong sektor sektor pertanian untuk berinovasi. Sa- Salah satu solusi dari revolusioner ini adalah itu kita bisa menerapkan teknologi Internet of Things atau sering kita kenal IoT yang dimana memungkinkan suatu sistem otomatis dalam memantau pemantauan cerdas ya, di berbagai aspek untuk mengelola sesuatu. Contohnya adalah pengelolaan greenhouse dengan berbagai perangkat yang kita pakai seperti sensor tanah, microcontroller. Jadi petani dapat memonitori segala kondisi lingkungan secara real time. Dan ini juga meningkatkan produktivitas sekaligus keberlanjutan melalui efisiensi penggunaan air, energi, dan pupuk. Jadi untuk mendukung implementasi IoT skala besar, teknologi Mobile Edge Computing atau MSC berperan penting, nah, di mana memungkinkan pemrosesan data lebih dekat ke sumber, mengurangi latensi dan kebutuhan transfer data ke server pusat. Dalam integrasi IoT dan MIC ini, MIC, MIC tidak hanya meningkatkan responsivitas sistem, tetapi ini juga mendukung analitik canggih, seperti dalam memprediksi panen, deteksi dini masalah, dan dengan teknologi ini juga pertanian cerdas dapat menjadi lebih berkelanjutan, tangguh, dan kompetitif secara global. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Nabila. Kepada teman kami persilakan. Oke, boleh. Tapi suara saya jelas nggak ya? Sedikit berisik masih di luar. Ya, Oke. Untuk Mobile Edge Computing atau MSC di sektor pertanian, ada monitoring real time pada greenhouse, di mana MSC memungkinkan pemrosesan data sensor seperti suhu, kelembapan, dan kadar tanah dilakukan langsung di dekat lokasi greenhouse. Dengan ini, sistem dapat memberikan respon instan untuk mengontrol kipas pemanas atau sistem penyiraman tanpa harus menggunakan data diproses di server pusat. Lalu ada optimasi penggunaan sumber daya dengan integrasi MSC. Data dari perangkat IoT dapat dianalisis secara lokal untuk memaksimalkan penggunaan air, energi, dan pupuk berdasarkan kondisi real time, sehingga meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan. Lalu ada prediksi dan analitik, di mana MSC mendukung analitik prediktif, seperti memprediksi waktu panen atau mendeteksi dini ancaman penyakit tanaman. Hal ini dapat dilakukan secara lokal dengan latensi rendah, memberikan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada pemetaan dalam manajemen lahan pertanian. Dengan dukungan MSC, drone atau perangkat lain dapat memproses data lahan secara lokal, menghasilkan peta area pertanian dengan detail tinggi untuk mendukung irigasi presisi, pemupukan, atau perawatan tanaman. Lalu ada pengendalian banyak lokasi secara terpusat, di mana MSC memungkinkan pengelolaan beberapa lokasi pertanian atau greenhouse secara terpusat. Sistem ini dapat mengintegrasikan data dari berbagai lokasi ke dalam satu platform monitoring dan efisiensi
efisien namun tetap memanfaatkan pemrosesan data lokal untuk menjaga kecepatan dan efisiensi. Dengan memanfaatkan MNC, sektor pertanian dapat mengatasi berbagai kendala tradisional seperti keterbatasan infrastruktur, jaringan, dan kebutuhan pemrosesan data real time, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, berkelanjutan, dan daya saing secara signifikan. Boleh lanjut? Lalu ada tujuan dan sasaran, di mana tujuannya yaitu meningkatkan akses informasi, meningkatkan produktivitas, mengurangi operasional, lalu meningkatkan konektivitas pasar, lalu ada pendukung pertanian berkelanjutan, dan sasarannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, adopsi teknologi oleh petani, pengembangan aplikasi khusus, peningkatan infrastruktur teknologi dan monitoring dan evaluasi. Lalu next, Oke, mungkin terima bisa kasih. dilanjutkan dengan Sekarang rekan yang lain. ya dilanjutkan oleh teman kita Asmi. Bentar ya. Ya, oke. Oke, ya. Kepada teman kami Asmi, kami persilakan. Sebentar ya, naruh anak dulu sebentar. Udah, ya. Udah. Ya, ya, ya. Ya, halo. Ya, dipersilakan Bang Oke, Asmi. tadi lagi ini anak lu sebentar. Ya, nggak apa-apa. Tool yang diperlukan adalah ini gambarnya apa ini ya? Ada di WA, ada di WA, Komputer. ada di WA. Oh ya, bentar. Ya, aku di mana? Oke, aku nyari. Ya, yang pertama ini adalah gambarnya pertama Arduino, kedua sensor tanah, tiga remote I/O, yang keempat PC set, terus Arduino IDE 6 Tesla SCADA HTML. Next, boleh. Arduino program, fitur komunikasi RS485. Fitur komunikasi ini integrasi perangkat mendukung sensor PLC dan aktuator melalui RS485. Protokol Modbus RTU titik 2 baca atau tulis data register perangkat. Peraturan parameter, konfigurasi bit rate, parity, stop bit, dan alamat slave. Lalu monitoring dan login, membaca data periodik dan mencatat log. Notifikasi error, memberikan peringatan saat terjadi timeout atau error RCRC. Lalu fitur MQTT, koneksi broker, mendukung broker lokal, cloud, atau Mosquito AWS Load. Lalu publish secrets, kirim data R485 real time, dan terima kontrol melalui topik MQTT. Lalu QoS dan reconnect mendukung QoS atau 012 dan reconnect otomatis. Lalu format data JSON untuk integrasi dan dengan SCADA atau aplikasi lain. Lalu dashboard IoT, data dapat dimonitor melalui node RED, Grafana atau Webs. Keamanan mendukung TLS, SSL untuk komunikasi aman. Ya, Ya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Christine. Kepada teman kami persilakan.
Baik, Mas Elman. Berikut adalah pengkodean untuk memasukkan konektivitas internet melalui Wi-Fi dan untuk mendaftarkan broker MQTT. Bisa dilanjut, Mas? Oke. Untuk fitur Arduino terhadap remote I/O dan sensor tanah, pembacaan remote I/O pada digital input untuk mendeteksi status perangkat seperti tombol atau saklar. Pada digital output, mengontrol perangkat seperti relay, pompa, atau kipas. Pada pembaca sensor tanah, nitrogen, fosfor, kalium, yaitu untuk mengukur nutrisi pada tanah. Kelembapan dan suhu tanah untuk memantau kebutuhan irigasi dan kesesuaian suhu. pH dan salinitas untuk menentukan keasaman dan kadar garam pada tanah. Mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Dio. Kepada teman kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Billy Sama. Suara saya terdengar belum? Kedengaran, Mas? Lagi di pinggir jalan. Oke, aku Nggak lanjut apa-apa. ya. Oke. Berikut adalah contoh untuk penulisan skrip yang dari Arduino IDE yang kita develop. Di sini yang dikotakin kita lihat untuk membaca parameter dan meneruskan ke broker MQTT. Kemudian kotak yang di bawah itu adalah script untuk mendaftarkan parameter sensor tanah melalui konektivitas protokol RS485. Jadi program ini nantinya akan kita compile ke dalam hardware Arduino. Kemudian dilanjut, Elman. Nah, ini contoh untuk penulisan script untuk tipe data dan untuk baud rate dari sensor. Untuk tipe datanya di sini ya bisa kita lihat ada baud rate yaitu masing-masing parameter. Kemudian dilanjut sama. Nah, ini adalah contoh integrasi Arduino dengan sensor tanah dan remote I/O dengan protokol MQTT. Jadi yang sudah kita integrasikan sensor tanah, kemudian ada remote I/O juga. Jadi untuk setiap pembacaan sensor dan remote I/O itu akan terhubung langsung dengan Arduino yang sudah kita program. Kemudian sensor tanah kita tancapkan ke dalam tanah sebagai pembacaan nutrisi yang ada di dalam tanah. Kemudian data yang sudah dikumpulkan di Arduino akan dikirimkan melalui broker MQTT. Selanjutnya, Man. Kemudian kita akan bahas program SCADA. Jadi fitur-fitur yang ada di dalam SCADA, salah satunya ada pemantauan secara real time. Jadi menampilkan data sensor tanah, suhu, kelembapan, dan parameter lainnya. Kemudian ada kontrol jarak jauh, mengendalikan perangkat seperti pompa dan kipas melalui antarmuka SCADA. Kemudian ada pengumpulan data, mencatat data sensor dan status perangkat untuk analisis dan pelaporan. Kemudian ada peringatan dan alarm, memberikan notifikasi jika nilai sensor melewati batas yang ditentukan. Kemudian ada visualisasi data, menyajikan data dalam grafik atau tabel untuk mempermudah pemantauan. Kemudian ada integrasi IoT dan MQTT, menghubungkan sensor dan perangkat Arduino dengan SCADA secara real time. Kemudian ada kontrol otomatisasi menyesuaikan kondisi lingkungan berdasarkan data sensor. Terus ada keamanan dan akses. Pengaturan akses berbasis pengguna dan enskripsi data untuk keamanan.
Oke, next teman. Ini salah satu contoh dari dashboard yang kami develop. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar yang di sebelah kiri atas itu adalah memvisualisasi untuk objek water tank. Jadi di dalam SCADA itu bisa memvisualisasikan level yang ada di dalam tank tersebut. Misalkan air dalam kondisi berapa persen, itu akan tervisualisasikan. Kemudian di sebelahnya itu ada fan. Fan itu secara otomatis dengan water sprinkle itu akan bergerak secara terprogram. Kemudian secara pengirigasian air ke tanaman itu juga secara otomatis. Yang di paling bawah di situ ada parameter-parameter. Jadi yang itu kita kaitkan dengan remote I/O. Sebagai contoh itu adalah digital output. Jadi kita bisa mengatur saklar yang terhubung melalui solenoid valve. Jadi secara otomatis sudah terprogram buka tutup valve. Jadi kalau memang memungkinkan dalam program untuk membuka valve, jadi otomatis terbuka dan sebagai informasi indikasi tertampil di dalam SCADA. Seperti itu. Dan di sebelah kanan, paling kanan itu adalah parameter-parameter. Jadi segala aktivitas di situ akan terpantau. Oke, lanjut Elman. Ini adalah contoh dari tampilan dashboard SCADA dengan screen yang kedua. Jadi yang pertama kan tadi ada screen untuk operation segala proses yang ada di greenhouse. Kemudian yang display 2 itu adalah pengukuran dari parameter nutrisi yang ada di dalam tanah. Jadi untuk pengukuran sensor yang ada di dalam tanah itu akan terkumpul ke dalam Arduino. Kemudian data yang terkumpul oleh Arduino akan terkirim melalui MQTT broker, kemudian akan tertampilkan di dalam SCADA. Jadi kalau kita lihat nutrisinya yang ada di dalam tanah itu salah satunya ada moisture, kemudian ada temperatur yang ada di dalam tanah, kemudian ada EC, ada pH. Jadi kalau kita lihat, maksudnya dalam segi ilmu pertanian itu diperlukan untuk mengetahui tanaman dengan nutrisi, kadar nutrisi yang sudah disesuaikan. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan untuk kebutuhan nutrisi yang ada di dalam tumbuhan. Jadi setiap tumbuhan berbeda. Dengan adanya sistem ini kita akan bisa secara data realnya bisa kita sesuaikan dengan data kebutuhan tanaman. Seperti itu. Kemudian next. Jadi yang kita lihat data di sini ada moisture yang tadi kita sebutkan dari pembacaan sensor tanah, terus kemudian ada Arduino. Nah, dari sensor ini akan diteruskan ke MQTT broker. Jadi sudah melewati MQTT broker akan ditampilkan ke dalam SCADA. Di sini adalah contoh monitoring SCADA secara lokal. Bisa di next, Elman. Udah. Oke, terima kasih, Dio. Sekarang eh, saya coba melanjutkan ya, saya sendiri. Oke, mengenai penjelasan ini. Ya, sesuai tadi yang telah dijelaskan oleh teman kami Dio bahwa Arduino akan menggunakan MQTT Broker untuk mengirim data, dan di sini kita akan membahas mengenai SCADA lokal. Ya, itu SCADA itu udah jelaskan tadi teman kita Dio. Salah satu adalah itu mengumpulkan dan mengambil data dari berbagai sensor data mereka itu dari berbagai sensor di perangkat ya, di perangkat dan di lapangan. Jadi dari yang tadi ini di MQTT Broker ini udah mengirim datanya ke SCADA, maka SCADA lokalnya ini akan
menyimpan datanya, atau kita disebut dengan data, dia ada database-nya untuk menyimpan data yang telah diambil di lapangan tadi gitu, yang telah diambil di lapangan ya. Kayak ini inilah segala macam tadi ya, moisture, temperatur, isi dan pH. Jadi setelah tampil, maka setelah tersimpan di database, SCADA ini juga akan terhubung ke web, di mana entah tampilannya atau web server monitoring akan tampil berbagai data yang telah kita ambil. Misalnya di sini greenhouse monitoring kami, ada misalnya kami ambil data 3 greenhouse, misalnya ada Bandung, ada Bogor, ada Semarang. Jadi dari 3 SCADA ini atau dari 3 data ini akan dikirim ke web web monitoring atau ke web desktop kita. Jadi tampilannya di web kita akan seperti ini, atau lebih besarnya coba kita lihat ini. Jadi tampilannya seperti begini. Setelah dikirim, maka di tampilan web kita atau monitoring kita, jadi kita bisa meninjau apa saja yang eh, terjadi, apa saja data yang telah kita diambil dari MQTT, dari Ordino tadi, dari pengecekan segala macam akan tampil ke web kita, atau disebut kami servis ini kayak ke server kita lah ya, ke server atau monitor kita, sehingga kita bisa memonitori apa saja yang akan terjadi di lapangan gitu secara real time. Jadi kita tahu tadi bahwa SCADA itu adalah mengumpulkan dan mengambil data, itu salah satu fungsinya. Jadi di sini ya masih saya. Oh, ya. Tadi HTML program ya, jadi kita jelaskan tadi bahwa ada beberapa alat. Sekarang itu mengenai HTML program. Jadi gimana sih kita bisa mengambil data dari berbagai tadi, kayak dari Bandung, Bogor, Semarang, dan di sini ada Depok. Jadi kita harus menggunakan namanya memasukkan sebuah alamat IP publik ya, dari SCADA ke lokasi Bandung. Jadi teman-teman bisa melihat codingan di sini ya. Jadi supaya itu bisa tampil ke web monitor kita, maka kita akan melakukan codingan sedikit dan memasukkan IP publik dari SCADA lokasi Bandung, lokasi Bogor, Semarang, dan Depok. Jadi setelah kita ambil datanya, jadi gini tampilan. Jadi ini tadi dari Bandung kan, ini Bandung, ini Bogor, ini Semarang. Jadi di web monitor kita akan tampil seperti ini. Jadi kita bisa meninjau semua sekaligus gitu. Apa saja yang akan terjadi di situ. Jadi ini namanya VR Agriculture. Sorry. Agriculture. Oke, selanjutnya desain UML. Jadi di sini ada engineer sama user. Jadi user dia cuma bisa mengakses sampai operasi proses, baru men-login ke operasi proses. Sedangkan engineer dia bisa masuk mulai dari menu login, operasi proses, additional script, dan create user. Jadi dia bisa menulis gitu dan menghapus. Sedangkan user atau pengguna itu dia cuma sampai di sini, dia nggak bisa masuk lagi gitu. Dia cuma sampai di sini. Sedangkan kita sebagai engineer atau user itu dia bisa menghapus data gitu. Apabila ada kekeliruan dan segala macam. Oke. Selanjutnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Seterusnya dilanjutkan oleh teman kami Dio. Oke, terima kasih Elman. Jadi di sini ada sistem flowchart-nya ya. Kalau kita lihat ada greenhouse 1, greenhouse 2, greenhouse 3 yang kita tuju. Greenhouse 1 misalkan di Bandung, kemudian greenhouse 2 ada di Bogor, kemudian greenhouse 3 ada di Semarang. Kalau kita lihat yang ada paling bawah itu ada sensor, kemudian di sampingnya ada digital input. Nah, digital input itu kita bisa kaitkan dengan tombol push button. Jadi kita bisa atur itu akan outputnya seperti apa. Misalkan untuk menggerakkan saklar ataupun relay. Jadi itu berkaitan dengan digital output. Jadi dari masing-masing yang di bawah ini sensor tanah, terus digital input, digital output, itu akan terkumpul menjadi satu data ataupun perintah trigger langsung ke Arduino, kemudian akan diteruskan ke MQTT broker. Nah, dari MQTT broker nanti ngirim topik ya.
ke SCADA. Dari SCADA pun juga kita akan install penyimpanan database. Kemudian dari SCADA kita akan daftarkan ke web server. Jadi masing-masing web server yang ada di masing-masing greenhouse itu akan terkumpul menjadi satu di server monitoring yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Elman. Oke, Man. Oke, terima kasih. Sekarang dijelaskan oleh teman kami Pinka. Kepada teman kami Pinka, kami persilakan. Kak Pinka udah gabung kan? Halo, Ya, kedengaran nggak suaranya aman? kedengaran Kak? Masuk, Kak. Ya, masuk. Maaf ya suaranya agak seret ini. Iya Kak. Ya, kesimpulan yang bisa diambil yaitu penerapan teknologi Internet of Things atau IoT di sekitar pertanian merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di dalam sistem greenhouse, perangkat IoT yang telah terprogram secara otomatis dapat memberikan perintah seperti mengaktifkan kipas untuk membuang hawa panas, menyalakan pemanas saat suhu terlalu dingin, atau menyiram tanaman ketika kondisi tanah kering. Hal ini memungkinkan petani untuk memanipulasi kondisi lingkungan dalam greenhouse sehingga produksi pertanian tidak lagi bergantung pada musim, melainkan dapat disesuaikan dengan jadwal panen yang lebih efisien. Dalam sistem ini digunakan berbagai perangkat seperti sensor tanah untuk mengukur parameter penting, seperti kadar nitrogen, kalium, dan kelembapan tanah. Data dari sensor ini diolah melalui microcontroller Arduino, kemudian dikirim menggunakan protokol komunikasi seperti MQTT ke server. Informasi tersebut ditampilkan dan diolah lebih lanjut di dalam sistem SCADA, dilengkapi dengan integrasi ke dalam database dan web server. Sistem ini memungkinkan memonitoring dan pengendalian beberapa greenhouse sekaligus. Alur kerja dimulai dari masing-masing greenhouse, yaitu ada greenhouse 1, greenhouse 2, dan seterusnya, yang terhubung ke server pusat. Data yang dikumpulkan dapat diakses melalui antarmuka berbasis HTML, sehingga pengguna dapat memantau dan mengelola seluruh greenhouse secara real-time dalam satu platform monitoring yang terpusat. Penerapan IoT ini menghadirkan pertanian cerdas yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan energi. Selain itu, sistem ini memberikan fleksibilitas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan energi. Selain itu, sistem ini memberikan fleksibilitas dan kendali penuh kepada petani untuk memastikan hasil panen berkualitas tinggi sesuai target waktu. Dengan adopsi teknologi ini, pertanian modern dapat menjadi lebih berkelanjutan dan kompetitif dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan global. Maaf ya, aku lagi sakit soalnya. Ya, penutupan. Terima kasih atas perhatian Anda selama presentasi ini. Kami berharap informasi tentang penerapan IoT, SCADA, dan teknologi mobile edge computing dalam pertanian cerdas dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan teknologi di sektor ini. Integrasi teknologi modern seperti ini tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membawa kita selangkah lebih dekat menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan kompetitif. Kami yakin bahwa penerapan teknologi ini akan menjadi solusi penting untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan global di masa depan. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dari kelompok 1 siap membantu. Mari kita bersama-sama menciptakan inovasi dan menjadikan sektor pertanian lebih cerdas. Ya, sampai jumpa dan terima kasih. Demikian dari kelompok 1. Oke, cukup banyak ya presentasinya dan cukup padat juga. Ya, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 jika ingin bertanya.
Ya, ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 untuk kelompok 1. Oke, saya dulu deh yang bertanya untuk kelompok 1 ya. Saya bisa lihat code-nya nggak, codingannya nggak? Bentar ya Pak. Yang mana Pak? Yang HTML Nado atau yang Arduino? Yang MQTT brokernya. Oke, kita pokok. Bentar ya Pak. Hmm. Saya coba share lagi ya Pak. Ya, ya. Aduh. Eh, hmm. Aduh. Bentar ya Pak. Ini Hmm. tiba-tiba nge-lag. Alamak. Hmm. Yang sebelumnya. Bentar ya Pak. Ini. Aduh, aduh, aduh. Hmm. Oh, kita coba lagi. Oke. Bentar. Codingan yang pertama ya. Bentar. Ini codingan yang kedua. Hmm. Oh ini Pak, yang pertama. Ya, bisa diperbesar. Oke Pak. Ya. Ya. Oke. Sip. Oke, ini pakai bahasa apa ya? Ada yang tahu nggak? Kelompok 1. Pakai kalau kita lihat base Arduino dari C++. Plus Pak. Ya. C++. Iya, Mas. Kip. Yang mana C++ bisa jelaskan? Don't base program Arduino, Pak. Cuman dari Arduino sendiri itu sudah ada scriptnya, jadi kita bisa ambil dari teman-teman yang punya script untuk connect ke broker. Hmm. Oke. Oke, di sini ada parameter yang dikirim. Di sini ada TFT CS27, TFT RST26, TFT DC26. Itu maksudnya apa ya? Oh, itu Panjangan untuk toolsnya, Pak. Toolsnya yang diperlukan Arduino. panjangan TFT apa sih? TFT itu Thin film transistor, Pak. Ya? Thin film transistor, Pak. Oke. Terus yang untuk CS apa tuh? TFT CS 27 nilai apa tuh? itu toolsnya, Pak. Jadi untuk itu udah bawaannya sih, tinggal kita ambil aja. Bawaannya. Maksudnya bawaan gimana, Dio? Bawaan toolsnya, Pak. Oke. Oke, di sini koncar
MQTT broker token. Oke. Itu nilai MQTT portnya 1883 diambil dari mana? Iya Pak, gimana Pak? MQTT portnya ngambil dari mana? MQTT port itu kita ambil dari brokernya Pak. Jadi dia nyedia portnya berapa, ada 1883, ada 883. Oke. Lalu saya lihat ininya dong. Yang cara kerjanya tadi, alurnya. Yang mana Pak? Yang desain UML-nya apa Yang keseluruhannya itu dari alatnya. keseluruhannya? Oke. Boleh, Ya. bentar, Pak. Eh, Terus. Stop. Sebelumnya. Oke. Ini disebut dengan apa nih? Topologi kah? Atau jaringan connection kah? Atau cloud computing kah? Atau apa ini? Ini sebagai tampilan dari yang ada di lapangan Pak. Jadi yang memvisualisasikan proses. Jadi di dalam Sekare ini kita bisa memantau gitu. Maksudnya ini tampilan semacam greenhouse-nya Pak, gitu. Bentuk greenhouse-nya gitu. Maksudnya gitu. bukan. Jadi kalau di dalam jaringan itu kan ada topologi. Coba kalian buka deh topologi jaringan. Nah, ini apa gitu? Tersebut apa? Oh, ini desain untuk user interface-nya Pak. Izin Pak, itu DED, Design Engineering Design. Design Engineering Design. Emang ada ya? Design Engineering Design. Bentar Pak, DED. DFD, Data Flow Diagram. Detail Engineering Design Pak. Detail Engineering Design. Oke. Izin kelompok 1 ya, ini ngejawab yang saya tahu ya Pak, soalnya saya pernah ngurusin terkait dengan kerangka mesin di perusahaan terkait dengan DED untuk detail engineering design. Jadi ya seperti ini sih. Mohon izin Pak, kalau untuk ini menurutku untuk desain user interface aja. Jadi kita bisa melihat. Kalau ke DED sendiri kan lebih mendetail. Kalau menurutku seperti itu. Mungkin lebih ke detail engineering drawing kali Pak ya. Soalnya ada gambar arsitekturnya, terus ada gambar apa namanya pipanya gitu kan. Ada komponen-komponen material lainnya. Lebih ke detail engineering drawing ya Pak. Oke. Detail engineering drawing yang benar yang mana nih? Kalau saya desain sih Pak, karena dilihat di sini dari pompa mesinnya, terus dari alat untuk penggunaan elektriknya, seperti untuk alur prosesnya ini ada water pump itu kan untuk pompanya tuh, ada water pump, water tank. Di sini ada untuk penampungannya juga. Oleh saya lihat ya Pak, ini saya izin dikit ya Pak, di luar kelompok 1 Pak, maksudnya saya dari kelompok 3. Ini terkait dengan gambar tersebut, menurut saya tetap di DED Pak, detail. Iya Pak, kalau menurut saya sih lebih ke DED sih Pak, detail engineering drawing Pak, atau disebut dengan DED Pak. Karena ada di mana ada definisi tujuannya, terus ada komponen DED-nya, di mana ada dimensinya, materialnya, terus ada simbol-simbolnya, detail konstruksinya sama referensinya Pak. Terus ini juga merujuk ke detail engineering drawing Pak, karena ada gambar arsitekturnya Pak. Terus ada pipa dan gitu Pak, seperti ada proses pembuatan DED-nya juga Pak, ada pengumpulan datanya, perancangan awal, pembuatan gambar seperti itu ada Pak. rancangan. Mohon izin Pak, saya setuju sama Nabila Pak. Lebih ke DED ya Pak. Makasih Pak.
Iya, iya. Oke, Dede. Oke. Desain sih. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 3 ke kelompok 1. Izin Pak bertanya Pak dari kelompok 3 terkait dengan tadi yang saya lihat gambar itu kan katanya DED untuk detail engineering draw ya. Nah, Ya, ya. untuk detail engineering draw tersebut, untuk cara teknik penggunaannya atau mengaktifkannya, seperti jalur prosesnya seperti apa? Mungkin bisa diterangkan untuk drawing yang sudah tercantum tadi yang sudah dipaparkan ya. Karena kalau menurut saya kalau detail engineering drawing itu lebih ke arah gambar yang dituju satu aja sih ya. Oke, oke. Karena Izin itu Pak, izin menjawab. sama dengan, ya silakan Mas. Gimana? Mau ada lagi tambah? Enggak Oke, Mas, Mas. dilanjut Oh, aja. udah. Dilanjut. Jadi untuk apa ya? Untuk menjalankan. Jadi di situ kan ada tampilan untuk SCADA ya. Kita bisa tambahkan button. Di situ kita bisa men-trigger misalkan pompa gitu, on off. Jadi di dalam display itu kita bisa ngasih perintah seperti itu. Jadi yang objek tadi yang bisa kita on off kan kita kaitkan dengan digital input. Kemudian kita alur programnya, kemudian then kan itu akan menuju ke digital output itu sebagai penggerak relay atau penggerak motor seperti itu. Terus gimana Mas? Gimana? Gimana? Apa? Ya, itu kan tadi katanya terkait dengan desain tersebut ada suatu untuk penggerak motor dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan. Tapi yang dilihat di sini mungkin DD yang dimaksudkan adalah sebuah fase krusial dalam proses perancangan atau perencanaan dalam konstruksi ya. Kalau detailnya, detail engineering desainnya bukan terkait dengan drawingnya. Jadi untuk fungsi lebih detailnya sih Pak, mungkin bisa ditambahkan dengan adanya catatan atau tampak apanya gitu untuk fungsi dari terkait gambar tersebut. Mungkin seperti itu Pak, itu desain tersebut gitu. Elman, slideshow-nya open deh. Enggak kebuka slideshow-nya open deh. Siapa lagi ya? Mungkin maksud si bapaknya ini mungkin dalam DED ini di mana ada sistem atau strukturnya gitu ya dijelasin ya. Prosesnya. Halo? Pak? Iya, betul. Betul. Alur prosesnya betul. Ya. Ya, dia ini kan lebih detailnya, dia lebih nanya arus bukan arus ya. Apa alurnya ya, prosesnya ya. Flowchart-nya. Oh iya, bisa jelasin boleh dibuka. Bentar saya buka lagi ya. Tadi udah dijelasin sih mengenai flowchart-nya, cuman ya kayaknya nggak kuat dah. Bentar saya coba lagi. Jadi bapaknya ini minta jelasin ini arsitekturnya, gambarnya, oh, asisten dari kemana, DID terus ya. Ini pipanya mau kemana, prosesnya gimana gitu ya. Iya. Ini mau flowchart-nya atau gambar ini aja kita pakai? Sebenarnya dari flowchart-nya aja ya.
Boleh Dari co- gambarnya aja Mas, dari dari gambarnya mungkin gambarnya bisa aja, Gambarnya apa? dari dijelaskan gambarnya aja. kalau untuk yang ini gambar untuk proses ini gitu. Oke. Halo. Ya, Ya. oke dia. Jadi Alurnya. alurnya ya. Yes, Jadi dia yes. Di mana bapaknya ini minta itu di mana ada apa spesifikasinya ya. Lebih gimana sih komponen sistem strukturnya gimana dibangunnya gitu dari apa namanya? Skadanya ini gitu Dio. aku coba jawab Dari ya. gambar ini ya Dio, dari gambar ini, gambar ini. Ya mudah-mudahan terjawab ya Mbak. Jadi kalau kita lihat, halo. Iya Dio lanjut Cok. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada water tank ya, yang paling kiri pojok atas. Sorry, dari mana ya penjelasannya? Jadi ini kan memvisualisasikan keadaan yang ada di greenhouse. Jadi tujuan dari membangun sistem ini adalah Toilet sebentar ya. Silakan. Iya, Pak. Oh iya, baik Pak. Jadi tujuan untuk ini adalah memanipulasi keadaan. Bentar Dio. Bapaknya ini kan mengenai DED. Untuk DED ini water tanknya lebih ke material ya Pak. Di mana jenis bahannya ini? Dah lanjut Dio. Ya, dia maunya pengen strukturnya apa ya? Pengen jalurnya apa? Jalur kerjanya apa Alurnya. gimana? Iya, Jalurnya alur Kak. kerjanya. Ya udah, Iya. alur itu iya pas. Oh Yang ya Tio ya. jelaskan udah benar itu. Ayo, yuk. Jadi secara program ini kan tujuan kita untuk memantau dan secara otomatis jadi bisa memanipulasi keadaan yang ada di dalam greenhouse. Kalau kita lihat di Indonesia kan kita panen kan berdasarkan musim. Nah, jadi sistem ini kita terapkan untuk memanipulasi. Jadi kalau seandainya musim hujan ataupun musim kemarau itu tidak mempengaruhi tumbuhan yang kita mau panen gitu. Kan ada tuh tumbuhan misalkan di musim hujan, eh, musimnya apa. Nah, dari sistem ini itu bisa dimanipulasikan. Misalkan dalam kebutuhan nutrisi, misalkan kaliumnya berapa persen. Nah, itu kan secara otomatis tersuplai dari motor pompa. Jadi itu sudah secara atau program otomatis mensuplai. Kemudian kalau seandainya di dalam ruangan terjadi overheat, misalkan temperatur tinggi. Nah, di situ otomatis akan menyiramkan air. Ya kan, ada water sprinkle, kemudian otomatis lagi ada penggerak fan. Jadi, water sprinkle yang disiram itu akan ditiup melalui fan. Ya. Kalau seandainya di dalam ruangan lembabnya tinggi, itu otomatis kalau kita lihat outputnya itu akan ngebuang fan gitu. Jadi secara monitor, terus keadaan suhu yang ada di greenhouse itu stabil seperti itu. Ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan Abang. Gimana kira-kira udah terjawab belum? Ya gitulah, jadi otomatis semua tuh bergerak gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, mungkin saya tarik kesimpulan ya Mas. Iya, Jadi dari boleh. water tank satu ini lalu dinyalakan mungkin ya, sambil coba sedikit ya Mas yang saya tangkap ya, terkait water tank ini, jika dinyalakan kan di posisinya di kanan ini kan water tank masih off ya. Jika dinyalakan jadi on, water tank akan bekerja, dilarikan ke water pump 1, lalu di sini ada solenoid valve 1 ya untuk menyalakan. Lalu untuk evaluasi air untuk disiramkan ke tanaman gitu tadi ya Mas. Halo?
Ya, Halo? Iya Pak, Halo? iya Pak. Iya, benar. itu benar, itu benar. Iya Pak, benar Pak. Jadi otomatis semuanya kan. Misalkan di tangki kita bikin scriptnya kurang dari 20%, itu akan mengisi water tangki secara otomatis sampai 100%. Kan bisa saja kita program seperti itu tergantung kebutuhannya. Kemudian kalau seandainya dari pengukuran sensor tanah itu kering, misalkan kelembapannya itu di bawah 20%, maka otomatis motor pompa akan bergerak mengaliri air yang untuk tanaman gitu kan secara otomatis. Seperti itu. Jadi Itu semuanya sudah otomatis itu terlihat kadar tanahnya kering atau tidak dari mana, Mas? dari Nah, sensor tanah. dari sensor Jadi kan dari sensor tanah, Mas, dari sensor tanah. Ada di DD nih. Ya itu kan program tadi, Mas. Tadi udah jelaskan mengenai vouchernya kan. Jadi nggak mungkin kami masukkan juga di sini. Itu Oh semua iya, baik. sistem. Jadi sistem Eh, kita nggak masukkan semua di sini juga. Tapi ini Pak, gambar ini eh, tadi gambaran greenhouse-nya gitu. Misalnya ini gambar bentuknya di dalam. Jadi kalau misalnya kita masuk ke codingan di sini nggak mungkin kan? Kayak di sini misalnya kita kasih 20 minimal tadi. Jadi nggak Baik, mungkin juga. Jadi penjelasan selanjutnya tadi ada di gambar selanjutnya gitu. baik. Apa Ini aja terkait dengan tools yang kita alat. pakai? Tadi tools yang kita pakai ada 6, ya kan? Jadi mulai dari Arduino, sensor tanah, Remo IO, PC, Arduino ID, Tesla SCADA, HTML. Jadi HTML tadi fungsinya supaya kita tahu ini sensor apa ini misalnya di Bandung, ini Bogor, ini Depok. Jadi itu untuk masuk ke pusatnya itu. Intinya kita harus mengerti dulu itu SCADA. SCADA tadi dijelaskan kan, mengumpulkan, dia juga berfungsi secara real time. Jika dia tahu ini misalnya tadi ternyata tanaman ini dia membutuh membutuhkan air misalnya dia kurang ya, jadi agak otomatis aktif gitu. Dia terjadinya off tadi, kita airnya nggak mengalir, jadi otomatis akan nyala gitu. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Gelisma. Sama. Kalau ada lagi yang perlu kita diskusi boleh atau bagaimana Pak? Halo. Ya, karena waktu sudah jam 7:30 ya. eh, Mungkin untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kita lanjutkan minggu depan ya gimana? Masih ada nggak pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Iya Pak, karena ada jam kuliah kedua lagi. Iya Pak, izin Pak, jam mata kuliah kedua Pak. Hmm, 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 hmm. Ya, oke. Oke Pak, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sama-sama Bang Gelisma. Sama-sama Bang, thank you Bang. Terima kasih Terima ya. kasih Bang Elma. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Mas Elman Kelompok, atas penjelasannya. ya, kelompok 1 keren, luar biasa. Saya live duluan ya. Baik Ya Pak. Mas, selamat malam. Sehat selalu.